Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bagi YouTuber ataupun konten kreator, hati-hati, waspada bahwa video YouTube kalian, ya, video YouTube teman-teman itu terancam tidak bisa dimonetisasi. Ya, hati-hati. Jadi per 15 Juli 2025, ya, pihak YouTube Partner Program atau YPP itu telah mengeluarkan program atau aturan atau kebijakan baru yang bertujuan untuk memuaskan semua pihak, baik itu pengguna, baik itu konten kreator, baik itu penonton, ataupun baik itu pihak pengiklan. Ya. Jadi jangan sampai YouTube teman-teman, ya, itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, jadi sebetulnya kebijakan ini itu berfokus pada konten, ya, konten yang dinilai tidak otentik atau istilahnya inauthentic konten. Nah, dan fatwa ini sudah membatasi komersial konten yang diproduksi secara massal dan berulang-ulang. Jadi konten yang diproduksi secara massal dan berulang-ulang ini mulai per 15 Juli ini sudah tidak diperkenankan. Nah, kebijakan ini sebetulnya sudah hal yang tidak baru lagi, ya, tidak baru. Karena apa? Memang selama ini YouTube hanya memberikan hak monetisasi pada konten yang dianggap orisinil dengan nilai tambah atau nilai edukasi lah misalkan. Ya. Namun dalam perubahan ini, jadi YouTube hanya menekankan dan lebih menekankan pada kualitas produk itu sendiri, pada kualitas YouTube itu sendiri, ya, pada kualitas konten itu sendiri. Jadi bisa menyajikan dengan konten-konten yang sangat menarik dan berkualitas, seperti itu. Nah, kebijakan ini pihak YPP itu juga menegaskan bahwa tidak dilarang seorang YouTuber atau konten kreator itu terhadap memakai teknologi AI, ya, AI. Jadi konten kreator itu bisa memakai bantuan AI, tetapi harus tetap tidak orisinil, ya, tidak orisinil. Jadi tidak fokus, tidak berpatok pada AI, ya. Jadi ada kreativitas, Oke, jelas? Oke. Jadi ada jenis video yang terancam kehilangan monetisasi. Perhatikan, guys, ya, ada beberapa jenis. Yang pertama, video dengan skrip dan format yang sama yang diunggah berulang-ulang, ya. Jadi teman-teman harus pahami. Jadi yang pertama adalah video, ya, dengan skrip dan format yang diunggah itu berulang-ulang. Oke. Yang kedua adalah kompilasi klip tanpa penambahan narasi, analisis atau komentar yang berarti. Jadi kompilasi klip itu tanpa menambah narasi, ya, kemudian tanpa analisis dan tanpa komentar yang berarti. Itu yang kedua. Yang ketiga, narasi otomatis dari AI tanpa menyunting atau mengemas ulang secara kreatif. Jadi kalau misalkan dari AI tanpa ada kreativitas, itu secara otomatis akan ditolak. Jadi tidak dapat dimonetisasi. Yang keempat, yang terakhir adalah video berita atau dokumenter. Berita atau dokumenter yang dibuat sepenuhnya oleh AI tanpa intervensi ataupun kreativitas manusia. Nah, seperti itu. Jadi ada 4, ya. Ada 4. Jadi jika ya, perhatikan, jika kreator
ya, kreator itu terus mengunggah konten yang tidak otentik, ya, itu maka kanalnya bisa kehilangan akses monetisasi, ya, perhatikan. Dan apabila pelanggaran itu berlanjut terus-menerus, ya, apabila pelanggaran itu berlanjut terus-menerus, kanalnya bisa dikeluarkan dari JPP. Nah, dan sudah barang tentu itu tidak dapat lagi mendapatkan hak monetisasi lagi. Nah, perhatikan ini, makanya kita harus waspada dan harus berhati-hati dalam membuat konten, ya. Jadi bagi pihak YouTuber, bagi pihak YouTube, dengan adanya kebijakan ini akan lebih mudah mendeteksi konten-konten mana yang layak diproduksi, ya, layak ditampilkan, ya. Dan yang sangat tidak diharapkan adalah produksi massal dan berulang-ulang. Itu memang sangat tidak layak untuk ditampilkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi pada waktu itu, ya, itu memang banyak produk atau konten yang berulang-ulang dan itu memang tidak layak dimonetisasi, bahkan dianggap spam oleh bagi para penonton, ya, angin lalu, ya, memang itu sangat tidak layak. Jadi makanya YouTube juga menginformasikan bahwa jenis video, ya, yang reaksi, yang ada komentarnya atau kompilasi itu masih bisa ditayangkan dan masih berhak mendapatkan monetisasi asal memiliki nilai tambah, edukasi yang baik, dan tidak hanya sekedar konten orang lain. Itu saja, ya. Jadi ini adalah cara kita untuk mensikapi kebijakan dari JPP per 15 Juli yang telah diterapkan oleh YouTube, ya. Jadi kita sebagai content creator atau YouTuber harus bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya agar video kita, konten kita itu berkualitas dan layak ditonton oleh pemirsa dan penonton sekalian. Begitu ulasan ataupun pandangan dari saya. Semangat terus dan semoga kita bisa sukses. Just